Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa, masih bisa duduk dalam satu majelis walaupun kita tak bisa tatap muka secara langsung, tak bisa berjabat tangan, tapi insya Allah kebarokahan ilmu, kebarokahan majelis yang akan kita selenggarakan pada hari ini insya Allah tidak berkurang begitu ya. Salawat serta salam semoga juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslim hingga akhir zaman. Ibu-ibu sekalian, jamaah Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah, hari ini mungkin sedikit berbeda pertemuan kita jika memang biasanya itu kita ketemunya live begitu ya, walaupun kemudian tidak berjumpa di darat begitu ya, di dunia maya pun biasanya kita upayakan kita ketemunya langsung live gitu sehingga nantinya ada tanya jawab langsung dengan pembicara begitu. Dan jika biasanya saya yang kemudian menyampaikan materi, hari ini saya mau free dulu jadi pembicara. Saya mau jadi murid aja deh kali ini gitu ya. Saya kali ini mau jadi banyak yang tanya gitu ya. Jadi apa namanya, banyak yang suka weruh katanya begitu. Tentang kepada seorang ini, kepada Dinda saya nantinya ya, insya Allah nanti dari beliau kita berharap akan banyak tahu banyak hal terkait dengan bagaimana pengasuhan yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang bunda, sebagai seorang ibu begitu ya. Dan sebagaimana yang sudah sampai kepada ibu-ibu sekalian, undangan yang kami berikan kepada panjenengan semuanya, insya Allah pada hari ini kita akan membahas terkait dengan kepada siapa pemuda kita harus memiliki idola, harus mengidolakan siapa begitu. Ya ini memang sebenarnya tidak bisa kita lepaskan dari apa yang menjadi fenomena terakhir-terakhir ini ya Bunda ya, yang beberapa waktu yang lalu kita, ya sebenarnya belum beberapa waktu yang lalu ya, masih dalam minggu-minggu kemarin ini gitu ya, sempat heboh jagat dunia maya, bahkan dunia nyata juga heboh ini juga gitu. Apa namanya? BTS tentang adanya fenomena yang apa ya? Buat saya itu di luar apa nalar begitu ya, di luar nalar manusia gitu ya. Ya ini adanya fenomena BTS gitu ya, dengan yang dikerjasama dengan makanan cepat saji begitu, yang akhirnya dari sana kemudian kita lihat remaja kita begitu gandrungnya, sampai kemudian yaitu sampai gandrungnya itu luar biasanya, kok dibilangnya luar biasa, berlebihannya luar biasa anehnya buat saya begitu. Sampai yang kemudian ngantrinya itu luar biasa begitu ya, dan kemudian lebih dari itu bahkan sampai kardus bekas makannya aja itu kemudian laku sekian ratus ribu, dan itu pun jadi rebutan begitu ya. Nah ini kan sesuatu yang di luar nalar manusia begitu. Nah sampai segitunya kemudian kondisi remaja kita ini. Nah ini sebenarnya kenapa sih kok bisa sampai demikian gitu. Bahkan kemudian kita tahu ya, sebenarnya namanya idola itu ya nggak lepas dari bahwasanya dia akan jadi role model ya. Role modelnya siapa yang mengidolakan begitu ya. Nah, saya khawatirnya di sini ketika para remaja ini begitu gandrung dengan mereka-mereka ya, yang kemudian dengan gaya hidupnya yang demikian jauh dari Islam, bahkan kemudian untuk dalam tradisi budaya negara kita aja kemudian itu juga udah jauh gitu ya. Apalagi kemudian kalau dideketin sama budaya Islam gitu udah wes 180 derajat gitu kayaknya gitu. Nah, ini terjadi pada anak-anak kita gitu ya. Saya menyebut kemudian anak-anak kita ya karena meskipun ini tidak terlahir dari rahim kita, tapi mereka ini adalah para calon-calon pemimpin bangsa di masa depan gitu. Nah, kalau kemudian mereka sudah seperti ini ya layak kemudian kita bagi para orang tua ini untuk khawatir. Nah, kalau buat para bunda-bunda sebagian juga ternyata masih ada juga yang saya jumpai dengan adanya fenomena ini, mereka cuek-cuek aja sih gitu ya. Mereka masih anggap Allah itu dunianya anak muda, nggak masalah, ntar ya juga berubah sendiri gitu kan. Apakah memang layak demikian gitu kan? Kita biarkan mereka ini
ngalir gitu aja, ikut arus zaman begitu, atau kemudian kita harus seperti apa mensikapinya. Yang jelas ketika kemudian kita pahami ketika Rasulullah menyampaikan kepada kita kenapa posisi dari seorang pemuda itu memang suatu hal yang luar biasa sekali. Dia adalah aset masa depan sebuah negara, dialah calon pemimpin kita di masa depan, ya dialah yang akan menentukan peradaban bangsa di masa depan gitu. Ya maka kita tidak bisa main-main ketika kita berbicara tentang para pemuda. Nah, oleh karena itu pada hari ini dengan adanya fenomena yang tadi gitu, nah khusus hari ini, spesial hari ini, Baiti Janati itu menghadirkan ini mamah-mamah perlu belajar sebenarnya sampai kenapa sih tuh anak-anak kok kayak segitu gandrungnya sama tuh artis-artis Korea gitu ya, kok sampai segitunya, kenapa mereka itu kok kemudian sampai rasanya itu udah hilang deh kata-kata saya gitu ya. Nah, ini sebabnya kenapa dan kemudian bagaimana kemudian kita harus mengatasinya. Insya Allah di sini saya sudah didampingi oleh adinda saya. Ini ada, saya manggilnya apa ini ya? Ustazah aja deh gitu ya. Saya panggilnya. Nama aja, Us. Oh gitu ya. Adinda saya, Dinda Istiqonah begitu ya, yang beliau ini Masya Allah langkahnya luar biasa sekali untuk mendampingi para adik-adik kita, para remaja-remaja kita dalam menuju hijrahnya gitu ya, terutama mereka yang sudah kadung-gandrung dengan K-popers ya. Baik, langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Desti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sayang ya ini kita tidak bisa ketemu langsung ya. Udah lama kali ini ya kita nggak ketemu. Ya ini Desti nanti kita mau banyak belajar nih nanti ya sama Desti gitu ya. Para mama-mama perlu tahu gitu ya, karena biasanya tuh anak-anak kalau dikasih tahu mamanya kan mental. Beda zaman. Ya masalahnya tuh gitu. Mama sih gebet sama kita kan beda zaman gitu kan, nggak ngerti aja apa yang kurasa gitu. Nah, jadi kita coba merasakan gitu ya. Apa sih yang ada di dalam alam berpikirnya anak-anak kita itu sehingga mereka itu bisa melakukan melakukan yang demikian begitu ya. Dan dengan demikian kalau kita tahu oh ini toh yang dia cari, ini toh yang kemudian mereka inginkan dari mengagumi para artis-artis itu gitu kan. Nah, ini nanti kita bisa membantu untuk jalan mereka kepada kembali kepada jalan yang benar gitu ya, sebagaimana yang diinginkan oleh Islam. Bunda sekalian, kenalkan ini adinda saya, dan kalau kemudian sedikit saya perkenalkan beliau. Ini bernama Istiqonah dan beliau tinggal di Sanden, Bantul begitu. Dan aktivitas beliau ada di K-popers Hijrah gitu ya, yang beliau ini menjadi para apa ini mentor gitu ya, bisa dikatakan gitu, para adik-adik yang ingin hijrah menuju hijrahnya kepada Islam begitu. Selain itu beliau juga sebagai konten kreator, punya hobi menulis, dan beliau punya foto hidup yang luar biasa sekali. Selesaikan yang sudah kamu mulai, insya Allah begitu. Nah, oke, langsung saja De Istiqonah. Iya, Ustazah. Iya. Kemarin ngikutin ya, pastilah ya ngikutin ya fenomena BTS ya. Iya, ikutin terus Ustazah. Ikutin terus ya. Gara-gara itu saya jadi akhirnya kemarin kepo. Tidak seramai pas pekan pertama. Oke, tapi sampai hari ini kan masih ada ya. Hari ini saya buka marketplace masih ada tuh yang nawarin, dan masih ada yang tanya-tanya, masih ada yang nawarin apa kotak makan itu tadi. Kemudian Sampah Sultan gitu. Dan beberapa waktu yang lalu itu juga ramai nih di posting di status WA saya. Nah, itu banyak mama-mama, ternyata ada banyak juga yang dampingin anak-anak remajanya ngantri gitu ya. Demi apa coba gitu kan. Nah, ada yang menyampaikan begitu. Nah, ini Dek Usti ya, saya ingin tanya terkait dengan fenomena yang tersebut gitu. Ini kan insya Allah ini jadi komunitasnya K-popers Hijrah ini juga kemarin sempat jadi pembicaraan ya kan, yang seperti ini. Nah, ini kalau menurut De Isti mungkin ya, nanti saya ingin dapat analisanya. Kenapa sih kok remaja-remaja itu bisa sampai demikian? Tapi mungkin sebelum itu saya ingin tanya-tanya dulu. Ini De Isti ini kenal sama kenal sama artis K-pop itu dulu gitu ya kan, mantan ini ceritanya kan begitu. Ini sejak kapan? Nanti mungkin bisa lah dibagi ceritanya sama bunda-bunda di sini. Terus kemudian perjalanan hijrahnya itu gimana sampai kemudian bisa meninggalkan pengaruh-pengaruh mereka, dan ketika saat
masih menggandrungi mereka itu kira-kira apa sih yang dirasakan, kali itu mungkin juga yang dirasakan sama anak-anak kita. Ya, nggih. Langsung saja saya persilakan Dek Isti untuk menyampaikan. Monggo. Ya. Berarti ini langsung pakai PPT ya Ustazah? Ya boleh, nanti silakan kalau mau di-share PPT-nya. Udah jadi co-host. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebenarnya ini sesuatu yang pertemuan seperti ini tuh saya doakan semenjak tahun 2019 gitu kan. Karena waktu itu sebenarnya kalau garap anak K-popers cuman dari K-popersnya saja itu kayak nggak secara keseluruhan gitu loh Us. Jadi kayak aku tuh pengennya itu ya juga dari orang tuanya itu juga paham bahwa yang namanya K-popers ini itu tuh juga berbahaya buat anak-anaknya mereka gitu kan. Karena kalau cuman di apa ya dinasehatin dari versi anaknya saja itu tuh kayak kurang gitu. Karena mereka kan juga mungkin sama orang tuanya didiamkan, terus orang tuanya juga belum pada tahu gitu kan. Dan waktu itu saya berharap Pak, wah aku pengen deh suatu saat itu tuh ada sebuah sharing-sharing itu sama ibu-ibu, sama ibu-ibu muda gitu yang anak-anaknya itu insya Allah apa ya bisa lebih baik gitu kan ketika nanti paham ternyata itu mereka membutuhkan ini toh gitu. Nah, alhamdulillah ya setelah berapa tahun? 3 tahun doanya terkabulkan. Oke, jadi karena ini share screen-nya masih proses ya, jadi saya mau menceritakan sedikit dulu saja tentang kehidupan saya, kehidupan saya gitu kan. Tadi kan Ustazah Titin sempat nanya gitu kan, kapan sih kenal sama K-pop dan seperti apa sih yang dirasakan ketika menjadi seorang K-popers gitu kan. Sebenarnya waktu itu tahun 2010 ya, jadi secara total keseluruhan itu kalau tidak salah hitung, jadi K-popers itu tuh 8 tahun. Wow, gitu ya, lama banget ya tadi ya. Alumni, ini benar-benar alumni. Jadi waktu itu tuh tahun 2010, awalnya itu tuh biasa aja sebenarnya karena waktu itu memang di salah satu televisi Indonesia, maaf, ada kucing. Astaga. Nah, di salah satu televisi di salah satu televisi Indonesia itu tuh ada ini banyak sekali menayangkan drama-drama Korea gitu kan. Nah, salah satunya itu tuh ada yang disebut dengan Dream High gitu. Mungkin kalau ibu-ibu yang mengikuti pernah mendengar itu. Nah, itu kan ceritanya itu tentang memang bagus sih kalau dilihat dari ceritanya itu tuh bagus karena itu tuh tentang mengejar cita-cita dan sebagainya gitu kan. Dan waktu itu kondisinya aku memang lagi idealis-idealisnya ingin meraih cita-cita gitu. Nah, terus habis itu ketika kenal mereka kok rasanya ada yang ini ya, ada semangat sendiri, terus ada motivasi sendiri gitu kan. Terus kayak mereka itu benar-benar totalitas banget ketika mau mengejar mimpinya gitu dan waktu itu langsung deh kayak kayaknya seneng ya kalau bisa tahu kehidupan mereka gitu kan mulai dari awal terus gimana mereka berjuang untuk menjadi seorang idol kan itu tuh bukan sesuatu yang mudah gitu kan. Alhasil waktu itu kepo-kepo kemudian temen deket aku sendiri gitu ya, temen deket aku sendiri pas waktu kuliah itu tuh ternyata K-popers juga. Nah, itu langsung nyambung di sana. Oh, ternyata kamu K-popers juga. Nah, dari sana udah mulai di tahun 2010 ini kepo dengan salah satu pemainnya dari Dream High gitu dan ternyata dia itu adalah seorang idol gitu. Sebut saja 2PM. Mungkin ada yang sebagian tahu, ada yang enggak gitu ya. Jadi nanti saya pakai bahasa-bahasa istilah-istilah dari Korean Wavers, semoga aja nanti bisa dipahami karena membahas tentang Korean Wavers ini nggak lepas dari istilah-istilah ini, Us. Jadi nanti mohon maaf kalau ada istilah-istilah yang mungkin bisa kurang dipahami atau gimana nanti bisa ditanyakan gitu ya. Jadi pas waktu itu langsung deh ngefans sama 2PM dan membernya yang benar-benar membuat aku itu kayak terikat secara batin ya gitu benar-benar terikat secara batin itu namanya Junho. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia itu tuh memang salah satu member yang mempunyai prinsip gitu kan, mempunyai prinsip hidup dan dia itu tuh kayak pantang menyerah sendiri gitu kan. Awal-awal dia itu nggak terkenal sama sekali gitu kan.
dari semua member-member yang lain dia itu termasuk yang paling nggak terkenal. Tapi dia tetap gigih, terus dia menunjukkan juga kepada orang tuanya bagaimana dia itu tuh mempunyai kemampuan gitu kan. Terus aku langsung kayak gimana ya ngelihat kalau orang berjuang itu dan posisinya pas waktu itu tuh aku juga sedang berjuang gitu loh. Jadi kayak wah ini kayak Berasa nyambung dapat banget. temen gitu ya. Heeh, kayak nyambung banget ini, wah aku kayaknya harus tahu ini orang gitu kan. Alhasil pas waktu itu udah dia langsung mendeklarasikan diri sebagai fansnya Junho ini, Lee Junho dari 2PM. Kemudian emang sih pas awalnya itu tuh alhamdulillah banget dapat motivasi dari mereka kayak berjuangnya itu tuh seperti apa. Terus ketika kita mempunyai mimpi itu tuh harusnya benar-benar totalitas kayak gitu kan. Nah, itu awalnya gitu kan. Baru awal. Tapi kemudian, seiring berjalannya waktu dan hari, kemudian kan aku semakin kepo gitu kan, semakin kepo sama yang namanya Korean Wavers gitu kan. Ya ngelihat, variety show mereka, terus lagu-lagu mereka, album-album mereka, konser-konser mereka dan sebagainya, kayak gitu kan. Nah, itu tuh justru bukannya motivasi yang aku dapatkan gitu kan, sampai-sampai di tahun, 2013. 2013 berarti 3 tahun setelah kenal sama K-pop itu ya, itu tuh, hampir mungkin setiap hari itu menjadi konsumsi gitu kan, yang namanya Korean Wavers, entah itu dramanya, entah itu tuh variety show-nya, entah itu lagunya, atau apapun itu menjadi konsumsi sehari-hari. Jadi Bahkan nagih gitu ya. iya, Hmm. nagih banget gitu. Hmm. Apalagi dramanya kan, dramanya itu tuh bener-bener ini, dalam sehari aku mungkin bisa menamatkan 1 judul drama. 16 episode dalam 1 hari. Itu gila sih, kalau aku membayangkan sekarang kayak gila banget kayak gitu, kenapa bisa seperti itu ya gitu kan. Ternyata memang waktu itu, ya kayak gitulah kondisinya karena sudah benar-benar merasa bahwa mereka itu adalah teman kita, terus mereka itu tuh adalah, benar-benar kayak nyambung banget gitu loh. Di kehidupan nyata mungkin aku nggak mendapatkan sesuatu yang seharusnya aku dapatkan. Misalnya teman-teman yang baik, terus teman-teman yang selalu mendukung, teman-teman yang kayak gitu. Nah, itu tuh ketika melihat mereka kayak cerita-cerita tentang mimpi mereka, itu tuh kayak mereka itu jadi teman kita gitu loh, jadi nyambung banget gitu kan. Nah, itu di tahun 2013 kayaknya titik kegilaan paling fanatik gitu, karena sempat juga datang ke beberapa gathering-gathering K-popers gitu ya di Jogja, itu kan sering banyak gitu kan. Ketemu di sana ngelihat dance cover, nyanyi-nyanyi kayak gitu. Tapi untungnya alhamdulillahnya bukan pelakunya, cuma penonton. Jadi nggak sempat tuh nari-nari kayak gitu, nggak sempat. Cuman sebagai penonton saja. Kemudian, apapun, kalau dibilang bahwa K-pop nggak pengaruh ke kehidupan kita ketika kita menjadi K-popers itu bullshit. Kenapa? Karena sedikit atau banyak itu pasti berpengaruh. Karena cara makan kita, terus kemudian gaya pikir kita, terus cara pandang kita itu pasti berpengaruh banget. Bahkan dulu itu ketika makan di tahun 2013, 14, 15 itu pakai sumpit, terus. Sampai segitunya ya. Iya, pakai sumpit, terus di kamar itu tuh juga banyak foto-foto idol. Artis ada idolnya begitu ya. Halo. Ya gitu. Nah, itu di tahun 2000 nge-lag ya, Us? Iya, heeh. Ya nggak apa-apa, sekarang udah lancar lagi. Oh, alhamdulillah. Ya, itu di tahun 2013. Kemudian di tahun 2017 ya, ini titik selanjutnya karena aku ada 3 titik ya, 2010, 2013, 2017. Nah, di 2017 ini waktu itu memang kondisinya mungkin karena sudah lama menjadi K-popers ya, sudah 7 tahun gitu kan. Sudah 7 tahun dan sudah mengalami banyak banget ngelihat fandom itu mulai dari fandom yang toksik ataupun fandom yang sangat baik kayak gitu kan. Nah, itu tuh waktu itu ada kejadian salah satu apa ya, ustazah yang fokus ke dalam parenting juga namanya Bunda Eli Risman. Bunda Eli Risman itu sedang kayak mengkritik SNSD, salah satu idol dari SM itu ya. Nah, beliau SNSD itu kan pakaiannya itu ya kayak gitulah. Kalau idol kan tahu sendiri pakai hot pants dan sebagainya. Dan itu tuh waktu itu rencananya SNSD mau ke Indonesia konser gitu kan. Terus Bunda Eli Risman kan mengomentari kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh nggak cocok untuk pemuda-pemudi Indonesia gitu kan. Itu pasti akan
mempengaruhi gaya berpakaian dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kan baik ya kata-kata beliau. Tapi apa yang terjadi ternyata para teman-teman aku di fandom itu tuh pada nyerang beliau gitu kan. Mengatakan yang tidak-tidak, kata-kata kotor. Bahkan mereka itu kan nggak kenal siapa Bunda Eli Risman gitu kan. Tapi sampai segitunya. Bahkan bukan cuman Bunda Eli Risman ya, kayak Ustadz Abdul Somad, terus Ustadz siapa ya itu Ustadz itu tuh ada yang dikata-katain sampai parah banget, ada hewan-hewannya, terus sampai mengata-ngatain yang hal fisik kayak gitu kan. Udah pas waktu itu udah langsung ngerasanya kok kayak gini banget gitu, kayak ada titik di mana yakin nih mau lanjut nge-K-pop terus gitu kan. Yakin nih mau mempertahankan berada di lingkungan seperti ini gitu kan. Iya sih awalnya dapat motivasi, tapi akhir-akhirnya kamu justru malah kecanduan dan juga mendapatkan lingkungan yang toksik gitu. Karena kata-kata kasar, terus kayak gitu kayak hal yang biasa gitu loh, Us. Jadi mungkin ketika sekarang anak-anak K-popers itu tuh tiba-tiba dapat kosakata baru gitu kan, yang entah itu tuh dari mana, itu tuh bisa jadi dari teman-teman sefandomnya gitu, kalau K-popers ya gitu. Nah di tahun 2017 ini tuh ya kayak ada pergolakan batin. Silakan bermain di sana ya. Jadi di tahun 2017 itu tuh kayak ada pergolakan batin, harus memilih mana gitu kan. Harus memilih tetap menjadi K-popers dengan segala bentuk yang sudah tahu bobrok-bobroknya kayak gitu kan, atau kembali ke jalan Islam gitu kan. Nah, alhamdulillahnya pas waktu itu justru kayak sama Allah itu dituntun gitu loh, ketemu sama orang-orang baik gitu kan. Terus pada akhirnya aku ini sih ada berbagai ujian. Ujian hidup kan wajar ya, Us, gitu kan. Nah, di tahun 2017 itu ada ujian hidup gitu kan. Kucingnya astagfirullah. Itu kan, terus akhirnya justru dengan ujian itu tuh, kalau di tahun 2013 sebenarnya juga ada ujian yang hampir-hampir mirip kayak gitu, tapi di tahun 2013 justru dengan ujian itu malah semakin menggila ke K-popnya, tapi di 2017 ini kayaknya udah enggak lagi gitu kan, jadi malah justru memilih jalan yang kembali ke Islam gitu intinya gitu. Nah, itulah yang menjadi cerita ya, story hijrahku mungkin. Mungkin kebanyakan dari K-popers hampir sama sih, apalagi kalau yang sudah nge-K-popnya itu tuh lama banget gitu loh, Us. Mereka rata-rata mengalami masa pengenalan, terus kemudian kecanduan banget, terus masa di mana mereka kayak udah bosen gitu sama K-pop gitu. Apalagi udah tahu bobrok-bobroknya, apalagi nanti kalau udah tahu informasi tentang Islam gitu kan, bahwa yang baik itu seperti apa, teladan kita yang harusnya itu yang dijadikan teladan itu seperti apa gitu kan. Itu nanti mungkin akan hijrah gitu kan. Nah, terus terus ini kenapa sih mungkin Ustazah tadi sempat menanyakan kenapa ya mereka bisa sampai gilanya kayak gitu, sampai rela-rela mungkin ngantri panjang banget ya untuk mendapatkan makanan gitu ya. Makanan yang sebenarnya ya biasa aja sih, cuma nugget gitu kan. Tapi kok bisa-bisanya seperti itu. Nah, ini maaf ini ini belum di-share screen ya materinya. Soalnya di laptop aku dan kalau dipakai ini harus ini. Nggak bisa ya? Oh ya, coba ntar tak apa dari sini ya. Ya oke, silakan dilanjutkan aja. Oke. Ya. Soalnya kalau dipakai tetheringan nanti jadi connect-nya lama. Ya. Ya, nanti kalau sudah ada ini share screen-nya jadi lebih terlihat sih. Gitu. Itu tadi tentang cerita hijrahnya, dan sekarang poin yang kedua itu tuh mau membagi gitu kan, apa sih yang dirasakan ketika menjadi K-popers gitu kan. Mungkin kalau yang bukan K-popers atau mungkin nggak pernah menjadi K-popers itu nggak bisa memahami sih perasaan-perasaan yang dirasakan seorang K-popers gitu kan. Bagaimana ketika kita itu menemukan mereka itu kayak menemukan harta karun, kebahagiaan yang sangat luar biasa kayak gitu tuh kayak nggak bisa dirasakan gitu, karena itu tuh cuman mungkin bisa dirasakan untuk orang-orang yang menjadi K-popers gitu. Jadi memang benar ketika adik-adik kita atau anak-anaknya ustazah semua atau siapa gitu kan, tiba-tiba mereka merasa bahwa tergandrung sekali dengan yang namanya K-pop ini ya karena memang mereka itu merasa menemukan best treasure atau
harta karun yang paling berharga gitulah di dalam hidupnya, melebihi dari mungkin, saat ketemu orang tua atau saat ketemu dengan teman-temannya gitu kan. Nah sebenarnya ada poin-poin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 poin yang dirasakan gitu ya, yang dirasakan ketika menjadi K-popers. Yang pertama itu adalah happiness atau kebahagiaan. Kebahagiaan ini kenapa bisa menjadi bahagia sih menjadi K-popers? Ya karena seperti halnya konten-konten hiburan lainnya ya, yang namanya, Korean Wavers pasti menghasilkan sebuah kesenangan gitu atau kebahagiaan ya, baik dari tontonan mereka ataupun dari, apa ya, lifestyle mereka kayak gitu kan, mesti menimbulkan kebahagiaan. Dan ini benar-benar dirasakan, aku rasakan sendiri pas waktu menjadi K-popers seperti itu. Jadi ketika mungkin kecewa dengan dunia nyata, terus atau mungkin ada masalah di dunia nyata, kemudian tiba waktunya untuk me time bersama opa gitu ya, me time bersama opa atau me time bersama idol-idol kita, itu tuh rasa bahagia itu tiba-tiba muncul gitu kan. Bahkan ketika sedih gitu kan, larinya langsung ke K-pop, atau ketika lagi, marahan sama orang tua atau kecewa dengan, dunia nyata kayak gitu, mesti larinya ke K-pop gitu. Itu tuh adalah hal yang biasa dan sangat wajar sekali. Bahkan dari, apa ya, bukan survei sih, tapi cuman kayak pengalamanku selama menjadi, admin dari K-popers Hijrah gitu kan. Banyak sekali kan yang cerita-cerita tentang bagaimana sih awal dia itu tuh suka sama K-pop, dan kenapa alasan mereka menjadi seorang K-popers itu tuh banyak sekali yang mengatakan bahwa mereka itu tuh sebagai K-pop itu adalah sebagai pelarian gitu. Kayak pelarian dari dunia nyata, pelarian dari masalah di kehidupannya gitu kan. Karena memang di sini kita itu disuguhi hiburan yang fungsinya untuk kebahagiaan gitu kan. Nah berarti udah kayak berhasil lah yang namanya industri K-pop itu tuh, memberikan kebahagiaan gitu. Terus yang kedua, poin yang kedua itu adalah friends atau teman. Jadi ketika, menjadi seorang K-popers itu tuh mereka bukan cuman sebagai figur tokoh idol saja, tapi kayak benar-benar sahabat, teman gitu yang selalu ada dan nggak pernah menyakiti. Ya iyalah karena kan kita nggak pernah ketemu gimana menyakiti gitu kan. Jadi mereka itu fokusnya ngasih, kebahagiaan gitu kan, kebahagiaan ke kita. Jadi dari situlah kayak, ya mereka itu tuh satu-satunya yang nggak pernah menyakitiku gitu kan. Mereka itulah yang memberikan kebahagiaan, padahal selama ini mungkin kita nggak melihat apa ya, kebaikan dari orang-orang di sekitar gitu, kayak tertutup karena satu kesalahan atau beberapa kesalahan mereka. Terus kita, yang bilangnya yang baik ya hanya dari ini, hanya dari idol-idol K-pop gitu. Terus poin yang ketiga itu tuh adalah, mendapatkan healing atau ya healing atau apa ya, healing itu istilahnya, ya kayak ketika sudah capek gitu ya dengan dunia nyata gitu kan, akhirnya menonton drama ataupun menonton video-video video-video opa gitu kan rasanya terhealing sekali gitu kan, rasa ada healing gitu. Terus yang keempat itu kayak mereka itu tuh tahu kita banget. Kenapa bisa seperti itu? Nah ini tuh sebenarnya ada budaya yang dilakukan oleh para idol itu yang disebut dengan fan service atau service untuk para fans gitu kan. Nah, service untuk para fans itu tuh banyak banget kayak, berupa apa ya, apapun yang diinginkan oleh fansnya itu kayak mereka dengan sigap itu tuh melakukan gitu kan. Kenapa sih mereka mau nge-lag ya? Udah lancar lagi sekarang? Alhamdulillah, oke. Alhamdulillah. Heeh. Gitu. Jadi, Jalur proses. mereka itu tuh mampu mampu melakukan apapun untuk fansnya agar fansnya itu tuh nggak pergi. Tapi itu disalahartikan oleh para fans itu tuh bahwa mereka itu tuh benar mencintai fansnya gitu kan. Padahal kalau dilihat dari segi bisnis gitu kan mereka itu Ya itu melakukan bisnisnya mereka gitu ya. itu tuh melakukan hal itu tuh ya supaya fansnya nggak lari. Sumber ATM kan dari fansnya gitu. Nah terus yang kelima itu adalah inspiring people karena mereka itu, dengan kata-katanya ya mereka itu kayak memotivasi, menginspirasi kita gitu kan. Itu benar-benar dirasakan. Bahkan nanti, di satu titik tertentu itu sering banget mendengar cerita bahwa ketika kebiasaannya idol itu seperti ini, misalnya ya si idol yang disukainya itu tuh biasnya itu sukanya
dia itu tuh penyendiri gitu kan, atau dia itu suka menulis, atau dia itu tuh suka latihan sampai tengah malam gitu kan. Tiba-tiba saja secara kayak naluri gitu tuh cara ikutan gitu kan. Kita itu mengikuti gitu kan. Tiba-tiba suka menulis, tiba-tiba nanti suka belajar sampai setengah malam kayak gitu-gitu. Nah, itu kayak mungkin memang teorinya kayak gitu ya, ketika kita mencintai seseorang, kita tuh secara otomatis kayak meniru mereka gitu kan. Meniru mereka gitu. Nah, itu inspirasi dari mereka gitu. Terus memotivasi juga, mereka itu memang memberikan motivasi, tapi ya motivasi mereka itu tuh kerja kerasnya, dan kerja keras mereka itu tuh seperti yang kita tahu bahwa visi mereka itu tuh ya cuman sampai dunia aja gitu kan. Sedangkan kita sebagai umat Islam ya visinya nggak berhenti di dunia aja gitu kan. Kalau mereka mampu nih, mewujudkan apa ya, cita-cita mereka yang sebenarnya visinya cuman stop sampai dunia aja gitu kan. Dengan kerja keras mereka mampu membanting tulang, terus kemudian keringatnya bener-bener habis-habisan, menghabiskan waktu totalitas di sana 100% gitu kan. Nah, itu mereka mengejar dunia gitu kan, sedangkan kita, yang umat Islam gitu kan, seharusnya ya kita visi kita kan sampai akhirat ya ridhonya Allah gitu kan, seharusnya kita ya juga 100% di situ. Masalahnya ketika kita ngelihat mereka 100% di sana, kita malah justru ikut-ikutan ke visi mereka, bukan fokus ke visi kita. Jadi malah ikut-ikutan ke visi mereka gitu. Jadi kita malah numpang bisnya orang, padahal kita mau menuju ke lokasi yang berbeda, tapi numpang bisnya orang gitu. Terus kemudian mereka itu adalah segalanya, ya iya gitu karena apa sih ya, mungkin perasaan ini mungkin ustazah atau ibu-ibu semua itu nggak bisa merasakan gitu kan, karena ketika bener-bener kayak udah ada ikatan batin itu mereka kayak segalanya gitu loh. Sehingga ketika ada orang yang mengganggu atau ada orang yang ngatain mungkin, "Ah, itu tuh plastik," langsung deh itu tuh marah-marah. Alhamdulillah. Ya, ini tadi yang slide pertama, terus slide yang kedua ini, ya ini tadi ya yang cerita tentang ini. Nah, ini yang poin yang ketiga ini. Terus yang keempat itu adalah yang selanjutnya itu mereka adalah segalanya, kemudian mereka itu adalah orang-orang baik. Mereka adalah orang baik. Kenapa kita bisa para fans itu tuh meyakini bahwa mereka orang baik dan itu yakin 100%, ya karena yang ditunjukkan atau apa sih ya, pencetakan pencetakan mereka itu mencitrakan diri sebagai orang baik gitu loh, Us. Jadi mereka itu tuh kayak nggak punya cacat, terus mereka itu tuh kayak selalu memberikan donasi gitu, mereka itu selalu berbuat baik gitu kan. Kan itu memang, citra mereka sengaja dicetak sama perusahaan. Tapi sayangnya kalau sudah halu gitu kan, sudah sangat canduan, itu justru kita kayak meyakini itu tuh adalah sebuah kebenaran gitu, kayak, wah mereka itu tuh baik banget, mereka itu tuh selalu berdonasi, mereka itu tuh selalu, eee mereka itu selalu berdonasi, mereka itu selalu, membantu orang tua atau mungkin dia itu seperti apa. Nah, itu tuh banyak banget dan itu tuh kayak membuat fans-fansnya itu jadi semakin gitu loh, semakin ngefans sama mereka gitu kan, karena meyakini bahwa mereka adalah good people atau orang-orang yang baik. Sehingga ketika fans itu tuh, yakin bahwa idolnya itu adalah good people gitu kan, ada nih, 1 atau 2 orang yang mengganggu itu ya langsung deh habis senggol bacok gitu. Karena ya siapa sih yang mau mengganggu, idolku gitu kan. Dia itu tuh orang baik, ngapain harus dikata-katain kayak gini gitu. Nah, itu yang dirasakan, oleh K-popers. Mungkin zaman sekarang bisa sampai lebih itu. Karena kalau zaman sekarang kan sudah zamannya gadget itu semakin maju ya, Us. Kalau dulu itu aku masih ngefans-nya itu zaman-zaman pakai majalah, terus pakai ke warnet kayak gitu loh, Us. Kalau sekarang kan sudah pakai handphone dan bisa akses sendiri, sedangkan di sana itu banyak fan service dari perusahaannya. Kayak misalnya keseharian idol itu tuh bisa dilihat melalui aplikasi yang namanya V-Live gitu kan. Terus ada aplikasi Bubble kayak gitu, sekarang banyak banget yang itu justru, menambah kehaluan para fans gitu kan. Dan sekarang ini tahapnya itu sudah sangat ngeri karena kenapa? Karena kayak mereka itu dijadikan bener-bener sumber kebahagiaan gitu, satu-satunya sumber kebahagiaan gitu kan. Kalau dulu mungkin dijadikan hiburan, teman, motivasi kayak gitu kan wajar ya, masih dalam tahap wajar gitu. Tapi kalau sekarang itu sudah bener-bener kayak
kalau nggak ada mereka aku bisa mati gitu. Kalau nggak ada mereka aku bisa bunuh diri gitu kan. Kalau nggak ada mereka mungkin Sampai pada aku nggak. taraf itu ya. Iya, sekarang Hmm. gen yang lahir 2000-an ke atas sudah seperti itu. Mereka kecanduannya dengan K-pop udah sampai tahap yang seperti itu. Dan mereka kadang-kadang menyamakan kan banyak idol yang ini ya, banyak idol yang mengalami mental health. Nah, itu secara otomatis fans-fans itu kadang-kadang menyamakan dengan kondisi idolnya gitu kan. Mereka juga merasa punya mental health, mereka merasa bahwa dirinya juga bermasalah gitu kan. Merasa dibully, padahal cuman di apa ya, kalau dipoyokin temennya itu kan biasa aja gitu kan ya seharusnya masih kita menghandle gitu kan. Tapi kalau sekarang itu bapernya itu tuh parah gitu. Ketika dipoyoi udah merasa dibully, udah menjadi korban, terus nanti kayak apa sih victim playing gitu kan, merasa menjadi korban, kemudian terus nanti mencari pembenaran dan sebagainya, dan itu merasa lagi gitu, kayak yang menyemangati aku, yang bisa untuk membuatku hidup, alasan aku hidup itu ya Opa, kalau nggak ada Opa aku nggak maulah hidup lagi gitu. Udah sampai tahap sekarang seperti itu, yang anak Gen Z lah 2000-an ke atas gitu. Nah, zaman aku dulu alhamdulillahnya belum sampai sana. Jadi jadi seperti itu. Gitulah. Jadi ketika ada orang yang ngata-ngatain K-pop terus kemudian mereka sangat itu ya wajar sekali gitu karena ya satu-satunya yang bagi mereka yang memberikan kebahagiaan itu tuh ya idol mereka. Nah, selanjutnya why gitu ya. Kenapa sih bisa seperti ini gitu kan? Secara umum itu dibagi menjadi dua sih. Aku bagi menjadi dua yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Internal itu mungkin ini ada banyak sekali kaitannya dengan pola asuh gitu ya, pola asuh, parenting dan sebagainya gitu. Karena internal ini maksudnya adalah internal dari si kondisi anak remajanya itu. Dan ini sangat mempengaruhi sekali kenapa sih dia sampai segila itu menjadi K-popers gitu kan. Nah, yang pertama itu kondisi internalnya itu yaitu kondisi psikologis anak yang sedang mencari jati diri gitu kan. Biasanya mereka usia SMP, SMA gitu kan memang sedang posisi mencari jati diri lah, ketemunya sama K-pop. Udahlah lagi mencari jati diri ketemu K-pop gitu kan. Terus mereka itu benar-benar kayak dicitrakan benar-benar kayak menginspirasi, hebat, terus mereka itu tuh perfect, gak ada cacatnya gitu kan. Ya udah otomatis langsung menjadikan mereka idol gitulah, benar-benar idol, real idol. Idol kan artinya sesembahan ya, jadi kayak benar-benar dijadikan sesembahan gitu. Terus mereka sedang mencari kebahagiaan, terus kurang kasih sayang. Nah, ini banyak banget cerita yang broken home sama kurang kasih sayang dari keluarganya ya. Itu tuh banyak sekali sih, banyak banget yang mereka mungkin broken home-nya itu bukan artian dalam arti cerai kayak gitu tuh enggak sih, Bos. Jadi kayak kondisi rumahnya itu tuh enggak mendukung mereka untuk bisa berkembang dengan baik gitu loh. Kayak misalnya orang tuanya sering berkelahi atau mungkin orang tuanya nggak perhatian sama dia, sering dimarahin atau mungkin sering dituntut, perfeksionis dan sebagainya kayak itu kan menjadikan kondisi psikis anak itu tuh kayak kurang stabil gitu kan. Nah, akibatnya itu mereka butuh pelarian. Nah, ketika pelarian ya mereka larinya ke K-pop gitu. Nah, kalau udah sampai tahap yang berat banget, ketika di masalah di dunia nyatanya itu sangat berat bagi seorang anak, ya udah nanti berarti K-pop bisa benar-benar dijadikan kayak penyelamat hidup mereka gitu kan. Jadi mikir banget ya, kenapa K-pop bisa dijadikan penyelamat hidup gitu kan. Terus buat anak-anak yang no life itu artinya introvert yang mereka itu jarang keluar rumah gitu loh. Kan ada tipe-tipe anak itu yang suka di rumah, ada yang suka keluar rumah. Nah, ini anak zaman menjadi kayak gitu tuh banyak banget. Kemudian korban bully, kekecewaan dengan dunia nyata. Nah, itu adalah faktor-faktor internal yang menjadikan seorang itu tuh benar-benar kayak kecanduan banget, terikat banget dengan yang namanya K-pop gitu. Terus selain faktor internal ternyata ada faktor eksternal gitu. Faktor eksternal itu tuh apa? Yaitu yang konten dari Korean Wavers-nya sendiri gitu. Konten Korean Wavers itu tuh kalau kita lihat secara maksudnya apa ya? Nggak memihak gitu kan, netral gitu kan, memang mereka itu totalitas banget, Us. Jadi dari pembuatan konten itu tuh mereka melakukan survei yang sangat panjang, terus produksinya pun nggak main-main gitu kan. Karena
Beda banget kalau dari eh, beda banget kalau dari Indonesia. Kalau di Indonesia kan buat variety show ya buat-buat aja kayak gitu, kayak nggak ada survei terkait itu gitu kan. Tapi kalau pembuatan konten hip hop itu tuh bener-bener kayak mereka itu survei banget sampai bener-bener nanti konten yang dihasilkan itu tuh sesuai dengan kebutuhan para fans gitu. Kayak aplikasi V-Live, V-aplikasi, terus kemudian Bubble, Weverse, kayak itu kan merupakan hasil dari apa survei gitu. Jadi mereka menghasilkan kayak gitu hasil dari survei gitu. Nah, terus kemudian kontennya itu ada fan service yang sudah saya ceritakan tadi, Us. Mereka para idol itu rela melakukan apa aja asal si fan-nya itu bahagia gitu kan. Bahkan rela melakukan hal-hal yang kayak apa sih ya? Skinship, bromance. Skinship itu kayak sesama idol, sesama anggota grup kan sama jenis ya, misalnya laki-laki dengan laki-laki ya, mereka pelukan-pelukan terus kayak gitu tuh hal-hal yang biasa dan sebenarnya kan itu masuk dalam kampanye LGBT gitu kan. Nah, itu ada idol yang secara sukarela itu melakukan itu, tapi ada juga ternyata yang terpaksa gitu. Terpaksa melakukan itu demi fan service. Nah, ternyata fakta lainnya yang mungkin belum banyak diketahui orang gitu ya, yang namanya Korean Wafers itu tuh merupakan produk pemerintahan Korea. Produk pemerintahan Korea. Kalau di Indonesia, kalau di Indonesia kan setiap 5 tahun sekali programnya ganti-ganti gitu ya, Us. Karena di Indonesia misalnya ganti presiden, ganti program gitu kan. Kalau di Korea itu nggak seperti itu. Jadi programnya itu sama meskipun presidennya ganti-ganti gitu. Jadi yang namanya program tentang kebudayaan Korea itu dari tahun 90 sampai sekarang itu tuh sama terus programnya gitu kan. Dan itu butuh waktu 25 tahun untuk konten konten Korean Wafers itu tuh masuk ke dunia internasional. Kan awalnya itu di tahun 2000-an itu kan, Us. Nah, itu tuh sebenarnya sudah digodok sejak tahun 1980 gitu kan. 1980 itu pemerintah Korea benar-benar waktu itu kayak membentengi diri dari kebudayaan asing gitu kan. Benar-benar yang kalau bisa itu Korea itu tuh meningkat gitu kan. Karena mereka merasa kayak kok banyak pemuda yang nggak semakin cinta tanah air gitu kan. Mungkin kayak yang di Indonesia ya. Kayak gitu. Terus habis itu pemerintahnya bikin nih kayak beasiswa-beasiswa untuk pemuda Korea yang mau benar-benar belajar tentang ini kebudayaan Korea sama konten-kontennya gitu. Nah, itu jadi dari tahun 80 sampai tahun 2000 baru bisa dikenal dunia internasional dan sampai sekarang ini bahkan lebih terkenal banget ya yang namanya apa gelombang Korea Hallyu gitu ya. Hallyu itu tuh kan sampai di Indonesia sekitar tahun 2007-an ya. Awal-awal itu 2007, terus 2010 kayak gitu gelombang kedua, terus sekarang ini sudah gelombang keberapa nggak tahu. Makanya semakin semakin hari itu tuh semakin terkenal gitulah. Nah, itu. Nah, ini merupakan perkawinan dari budaya barat dan Korea gitu. Jadi konten-konten Korea itu tuh perkawinan dari budaya barat yang aslinya kapitalisme sekuler gitu ya, jelas itu tuh dengan Korea gitu. Jadi disatukan. Jadi memang nilai-nilainya itu tuh benar-benar nilai-nilai sekuler banget di sana gitu kan yang dari konten Korean Wafers gitu. Nah, inilah alasan-alasan dari segi internal dan juga eksternal kenapa sih sampai mereka itu tuh benar-benar menggilai K-pop gitu. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan dark side. Dark side itu kalau membicarakan masalah K-pop nggak ada henti-hentinya, Us. Banyak Ini banget. ada banyak istilah-istilah baru ya, yang udah dia memang para mak-mak harus belajar untuk bisa ini ya, untuk bisa ngikutin apa yang dibicarakan sama anaknya ini ya. Ya betul harus tahu, karena nanti tiba-tiba anaknya ngomong role player. Apa maknya nggak ngerti gitu kan. Betul, betul, betul. Ya, silakan dilanjut. Ya, sekarang kita akan berbicara tentang emang tuh Korean Wafers itu berbahaya, emang jadi K-popers itu berbahaya kan banyak yang mempertanyakan kayak gitu kan. Karena mereka mungkin lihatnya cuma dari permukaan kan itu cuma orang-orang nyanyi kayak kita ngefans sama mungkin band apa kayak gitu kan. Ternyata enggak gitu kan. Ternyata lebih dari itu gitu kan. Ya, yang pertama dark side-nya atau sisi buruknya dari K-pop, sisi gelapnya gitu ya.
Yang pertama itu tuh K-pop itu dijadikan wadah penyaluran ide, itu ide ya, salah tipu, ide gagasan gitu. Jadi kan remaja itu biasanya mempunyai imajinasi yang tinggi gitu kan, Us. Ketika ngelihat konten apa gitu kan, nanti pengen buat cerita. Nah itu kalau di Korea, di para fandom itu kan fan-nya gitu ya, itu tuh ada istilah yang namanya FF sama role player. FF itu singkatan dari fan fiction. Fan fiction itu berarti fiksi yang dibuat oleh fan gitu kan. Ini berbentuknya seperti sebenarnya kayak cerita gitu kan, cerpen gitu. Tapi tokohnya itu tuh menggunakan tokoh dari idolanya gitu kan. Bisa yang paling parah itu tuh FF ini tuh nanti ceritanya 18 plus, ada yang 21 plus, ada yang 28 plus. Gitu. Jadi mereka memang ini menyalurkan apa ya, ide mereka yang sangat liar itu tuh dalam sebuah tulisan gitu, dan itu bisa dijumpai di Wattpad. Makanya kalau ada aplikasi Wattpad di HP-nya Anak-anaknya perlu dicek ya. ya perlu Karena dicek. sudah segmented sekali gitu ya, sasarannya tuh sampai usia-usianya udah jelas sekali gitu ya mereka bikinnya ya. Iya, ya gitu. Jadi perlu diperhatikan. Terus yang kedua itu tuh role player. Kalau role player ini bisa disebut zina online sih. Karena emang bahaya banget. Bahaya banget. Ada dua tipe sih. Ada tipe yang cuman lurus-lurus aja sama yang berbahaya gitu. Kalau yang lurus-lurus aja ya niat mereka cuman mengendorse atau mempromosikan idolnya gitu kan. Tapi kalau yang sudah sesat gitu, sudah sesat itu ya sampai ke kayak pacaran, kemudian pacaran terus nanti nikah, menikah, terus punya anak, anaknya di-download mungkin ya, karena itu online. Gitu, anaknya di-download. Astagfirullahaladzim, sampai segitu ya. Iya, seperti itu. Dan itu biasanya ada di Twitter, WA, Telegram. Kalau yang sekarang banyak itu Telegram. Telegram ya, yang saya tahu itu kayaknya dari Telegram itu banyak yang menawarkan gitu ya untuk gabung ke Telegramnya itu. Iya, di Telegram sekarang lagi hit terus. Kalau dulu di Twitter yang paling banyak. Kalau dulu pas masih aku survei di tahun 2019 ya kalau nggak salah itu paling banyak kan di Twitter. Jadi kalau di Twitter itu kan nggak ada ini tau, nggak ada batasan usia, jadi bisa dimanipulasi gitu kan. Jadi banyak sekali konten-konten 18 plus di Twitter gitu kan yang bisa diakses anak-anak underage atau anak-anak di bawah umur gitu. Dan itu tuh biasa banget mereka tiba-tiba pacaran, mabar gitu. Bukan mabar ya, mabar kan itu games. Jadi nonton bareng gitu loh, nonton bareng video apa ya? Nobar gitu ya. Video porno yang ditonton, alhamdulillah. Iya. Itu. Itu pernah saya jumpa itu anak-anak kelas 3 SD waktu itu. Kemudian dia ngomongnya udah Korea banget dan apa yang dipost di IG-nya mereka, gitu. Saya juga nggak tahu ya kenapa kok sampai bisa mereka punya IG itu ya, orang tuanya kecolongan atau gimana gitu. Dan yang diposting di akun IG-nya itu ya foto-foto artis-artis idolnya, dan apa yang diungkapkan itu juga hampir sama sih seperti itu. Mungkin ini ya sebabnya itu ya. Ya, Dan ketika kemudian saya cross check ke para mamahnya, Bu, tahu enggak kalau Ananda itu punya akun IG? Enggak gitu. Nah, ini terus siapa gitu. Dan begitu lihat apa yang diposting ini jadi lebih kaget lagi, ternyata orang tuanya enggak ngerti gitu apa yang dilakukan anaknya di dunia maya. Ya. Jadi saya bisa nangkep nih, kenapa kok bisa sampai mereka dapat infonya dari mana gitu yang demikian ini. Karena ada yang namanya fandom. Jadi biasanya mereka saling curhat di sana, terus kemudian saling berbagi. Fandomnya nanti ada yang fandom 18 plus dan sebagainya kayak gitulah. Jadi banyak banget segala informasi itu bisa masuk lewat, ya kalau udah merasa satu fandom kan udah percaya aja sih apa yang diomongin gitu kan. Oke, selanjutnya Aus. Selanjutnya, dark side selanjutnya, ini seperti yang tak bilang tadi ya, bahwa dia itu dirancang berdasarkan survei yang matang gitu kan. Surveinya sangat matang sekali sehingga menghasilkan konten-konten yang memenuhi, kalau kita lihat itu tuh kontennya benar-benar memenuhi hasrat kita sebagai manusia gitu loh. Manusia kan, kita kan suka memandang yang indah-indah gitu kan. Maka kontennya dibuat indah-indah gitu kan, dibuat sedramatis, seromantis mungkin gitu. Kayak apa sih kalau
konten gandengan tangan di drama aja dibuat kayak wah kayak gitu kan. Nah itu tuh sudah sangat benar-benar disurvei gimana sih pengambilan gambar yang baik yang bisa menggambarkan orang-orang itu tuh benar-benar apa ya, naluri nauknya itu tuh terpancing kayak gitu. Nah seperti itu. Terus dark side selanjutnya itu adalah ini ada yang penyakit-penyakit itu ya kayak mental illness, kemudian LGBT, prostitusi dan juga Illuminati. Kalau mental illness itu tuh kan sebagian sebagian besar apa ya, idol itu tuh banyak yang mengalami mental illness gitu loh. Jadi kadang-kadang fansnya juga ikut-ikutan bilang kalau mereka itu mental illness dan sebagainya gitu. Kalau LGBT udah sangat jelas sekali, bahkan di tahun 2020 atau 2019 itu ada idol yang menyatakan diri gitu kan bahwa mereka itu memang homo gitu kan dan mereka bikin MV dan di MV-nya itu tuh ya kayak adegan-adegan 18 plus tapi sesama cowok gitu kan. Itu udah bener-bener nyata gitu kan. Kalau dulu pas di tahun-tahun aku masih ngefans itu kayak masih terselubung gitu loh, kalau sekarang itu kayak udah nyata. Bahkan bendera-bendera pelangi gitu kan sering dibawa di konser-konsernya para idol gitu. Terus prostitusi. Nah, prostitusi ini terjadi di kalangan idolnya sendiri. Jadi banyak sekali kayak apa ya, cerita-cerita misalnya ada seorang idol yang sudah, apa ya, pensiun dari dunia hiburan. Kemudian mereka itu menceritakan bagaimana sih gelapnya dunia K-pop gitu kan. Ya, itu ternyata ada prostitusi di sana. Kalau mau terkenal harus ngapain lah sama direkturnya dan sebagainya kayak gitu tuh hal yang biasa gitu ternyata di sana. Bahkan dulu itu tahun 2000 berapa ya, 2010 kalau nggak salah itu ada yang bunuh diri gara-gara, ini yang main di Boys Before Flowers, yang sama Lee Min Ho dan sebagainya itu loh. Nah itu tuh ada yang bunuh diri gara-gara tersangkut ini prostitusi, masalah prostitusi. Nah kemudian Illuminati, Illuminati itu memang nggak bisa di apa ya, nggak bisa di ini loh jelas-jelas Illuminati, tapi kalau dari ciri-cirinya ya memang mereka itu tuh kayak, hasil dari konspirasi Yahudi gitu loh, Us. Tapi nggak bisa dibuktikan secara ini sih, karena yang namanya, apa, konspirasi kan kayak gitu, cuman bisa dirasakan sama orang yang beriman. Kalau kalau yang nggak ngeh kayak gitu, yang ngiranya nggak ada gitu kan. Nah selanjutnya ini merupakan bagian dari 8F, yaitu faith, finance, food, fashion, film, fiction, freedom, sama fandom gitu ya. Jadi sudah jelas bahwa konten-konten Korea itu tuh mengambil segmen kayak fandom, terus kemudian foodnya juga yang BTS Meal itu kan bagian food gitu ya. Terus kemudian fashionnya itu jelas. Kemudian funnya itu film dan sebagainya itu kan jelas banget. Ini merupakan bagian dari propaganda gitu. Terus selanjutnya, nah sekarang kalau udah ngomongin dark side, berarti kan udah tahu ya bahwa mereka itu tuh bukan cuman sekedar hiburan aja, tapi mereka juga membawa pemikiran gitu kan. Pemikiran itu mereka salurkan melalui quotes-quotes mereka ataupun melalui live-live mereka, terus curhatan-curhatan mereka, konten-konten mereka itu tuh di sana mengandung pemikiran yang tidak sesuai Islam gitu kan, bahkan sangat bertentangan dengan Islam kayak yang seperti tadi ya kayak free sex, terus LGBT dan sebagainya gitu. Terus kemudian dari situlah kenapa kita sih harus hijrah gitu kan. Hijrah maksudnya ya pindah gitu kan, pindah dari yang namanya konten-konten Korean Wavers gitu kan. Nah, ini ada sebenarnya kalau berbicara tentang hijrah itu tuh seperti pada umumnya sih Us, bagaimana sih seharusnya hijrah dari K-pop gitu kan. Yang penting poin pertamanya jangan dihujat ya. Jangan dihujat para K-popers itu. Mereka itu harusnya dirangkul gitu kan. Apalagi kita menghina idolanya, jangan banget gitu. Nyari mati. Nyari mati kalau kita sampai ngehina idolanya gitu kan. Kayak nyari musuh gitu kan. Ibaratnya kita mau menasehati orang, diundang ke rumah ya, kita harus hidangkan makanan-makanan yang lezat, bukan malah kita di sini terus dionek-onek ke pas di rumahnya kayak gitu kan enggak. Jadi kita undang mereka, kita kasih tahu nih Islam itu tuh kayak gini loh. Islam itu tuh lebih lebih memberikan solusi daripada sekedar konten Korea gitu. Nah, mereka itu kan sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Potensinya itu luar biasa. Mereka bisa mentrendingkan di Twitter itu setiap saat, setiap waktu yang trending tentang K-pop semua gitu kan. Berarti itu kan adalah sebuah potensi. Mereka juga bisa streaming agar idolnya menang gitu kan. Rela nabung buat konser, terus rela nabung buat
beli album, lightstick dan sebagainya. Pokoknya mereka itu kayak menghibahkan jiwa raga mereka itu tuh untuk K-pop. Nah, itu kan sebuah potensi gitu kan kalau dialihkan ke Islam gitu kan. Nah, berarti kita cukup ini sih sebagai orang yang di luar pelaku gitu kan, yang kita mau ngajak mereka untuk hijrah itu tuh kita cukup merangkul mereka, kemudian kalau bisa mengalihkan cintanya mereka itu ke K-pop itu tuh menjadi ke Islam gitu kan. Dan besarnya sama ketika mereka mencintai K-pop gitu. Kalau mereka dulu itu 100% menjadi K-popers, kalau bisa juga 100% menjadi orang yang Islam gitu kan, orang yang taat gitu. Nah, ini yang pertama adalah cintai Islam sebagaimana dulu cinta ke K-pop. Terus yang kedua adalah potensi besar itu dialihkan ke Islam, dan yang ketiga terus berprogres gitu. Kalau menghadapi K-popers yang paling perlu dipahami itu adalah bahwa jangan sampai itu tadi menghina idolnya gitu kan. Kalau perlu kita yakinkan bahwa kita itu tuh nggak mau menghina, kita itu tuh bukan mau menyuruh kamu hijrah, tapi membuat kamu itu tuh lebih paham dengan Islam, karena kamu sebelum sebagai seorang K-popers, kamu itu adalah seorang Muslim gitu. Jadi ditekankan di situ karena kalau di medsos itu tuh banyak banget yang justru malah salah jalan gitu loh. Jadi kalau malah cari ribut sama K-popers, terus kemudian ngata-ngatain mereka gitu kan, itu justru malah membuat mereka mental dan lari dari yang namanya nasihat. Jadi fokusnya kita bukan mencaci gitu kan, tapi kayak merangkul mereka gitu. Terus yang terakhir adalah orang tua harus tahu gitu kan. Orang tua harus tahu itu ya harus tahu tentang kondisi zaman sekarang ini seperti apa gitu kan. Maka solusinya adalah kembali ke parenting Islam. Nah, parenting Islam ini mungkin ustazah-ustazah semua sudah tahu, sudah paham gimana ya seharusnya gitu kan. Ketika ternyata ada sebuah cerita anaknya seorang ustazah gitu ya, itu tuh suka sama K-pop gitu kan, suka sama K-pop. Awalnya dia kan sudah dididik dengan cara yang Islam gitu kan, parenting Islami gitu kan. Ternyata anaknya itu tuh nggak ridho dengan dididik secara seperti itu. Nah, itu mungkin nanti ada masukan-masukan dari ustazah gitu. Gimana cara membuat benar-benar kondisi di rumah itu tuh ridho antara anaknya dan juga orang tuanya gitu. Mungkin segitu ustazah yang bisa saya sharingkan, Masya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa ditangkap. Masya Allah, ada banyak ilmu baru. Yang kemudian akhirnya di sini saya bisa tarik benang merahnya. Nanti tolong ya di cross check ya, di Isti ya. Kalau tadi ya Bunda, dari apa yang disampaikan oleh Adinda kita gitu ya, terkait dengan apa yang kemudian dibalik dari para artis-artis Korea itu tadi gitu ya. Apa tadi istilahnya kok saya jadi lupa. Baru aja disampaikan gitu ya. Ketika mereka menyampaikan apa ini namanya sisi gelap lah dari para K-popers gitu ya, yang kemudian itu ternyata punya pengaruh yang luar biasa kepada anak-anak kita gitu ya, karena memang begitulah gambarannya idola itu ya panutan. Kalau tadi saya katakan dia role model ya, dia kan jadi ikutin gitu, kayak tadi ya misalkan mereka merasa sakit, mental illness gitu ya, kemudian merangi nanti jadi para K-popersnya juga pun cara para fansnya juga merasakan hal yang sama, ngerasa kayak jadi ya merasakan apa yang dirasakan oleh para idolanya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar sampai merasakan apa sih yang dipakai oleh mereka, pakaian mereka itu seperti apa, saya mau niru, tidak hanya sekedar itu, bahkan sampai kejiwaan, dari sisi kejiwaan itu mereka itu juga mengikuti. Nah, sebenarnya terletaknya di situ, ini yang kemudian sisi bahaya yang kemudian kita semuanya harus bersepakat ini tidak boleh kita biarkan gitu. Ini kalau kemudian terjadi pada anak-anak kita, maka perlu kemudian kita evaluasi pada diri kita. Nah, kalau tadi di aspek why dari sisi internal, di Isti tadi sudah menyampaikan begitu ya, bahwa ada kondisi psikologis anak-anak kita yang kemudian bermasalah sehingga mereka lari gitu ya kepada para pujaan hatinya gitu ya, kepada para idol-idol ini tadi gitu ya. Yang kemudian kalau kita lihat ada rasa kasih sayang yang dirasakan kurang gitu kan. Nah, ini yang perlu kemudian jadikan PR ya buat orang tua kita. Jangan sampai anak-anak kita itu merasa kekurangan kasih sayang kita gitu ya. Jadi kita sudah merasa, kita tuh sudah memberikan yang terbaik, kita sudah merasa memberikan kasih sayang kita. Tapi ternyata cara kita menyayangi anak-anak kita itu bukanlah cara yang dia inginkan gitu. Karena ini kan Pak, yang pentingnya kan di situ gitu. Makanya perlu menanyakan, kamu sudah merasa disayang nggak sama Bunda?
kamu udah merasa disayang belum sama ayah gitu kan, itu perlu ditanyakan. Karena bisa jadi kalau kita ya sebagai orang tua, ayo kamu belajar, kamu harus gini, ganti gini, itu mungkin adalah wujud cintanya kita kepada anak-anak kita. Kita tidak mau anak kita itu kemudian tertinggal pelajarannya, kita ingin mereka berprestasi, next, kemudian mereka itu bisa bahagia di masa depannya, itu kan yang kita inginkan. Tapi ternyata cara itu tidak diterima oleh anak-anak kita, sehingga mereka merasa, ih mama ki kok rempong banget gitu ya, ih mama ini nggak sayang banget sama aku gitu, kerjaannya marah-marah terus, itu yang ketangkep sama mereka. Nah ini jadi PR buat kita. Dan bahayanya ketika kemudian mereka sudah merasa tidak disayang oleh orang tuanya, ternyata di luar sana itu ada banyak para kapitalis yang siap memberikan kasih sayangnya gitu ya, dengan beraneka rupa, dengan beraneka wajahnya. Ya salah satunya itu tadi ya, dengan melalui banyak survei yang panjang ternyata, dan itu bukan main-main gitu, mereka bisa memberikan apa yang dimauin oleh para fans gitu kan. Nah dengan begitu bisa dibawa ke dalam sebentar, mas dibawa ke dalam aja. Nah jadi apa kemudian mereka siap untuk kemudian menawarkan kasih sayang itu. Nah ini yang kemudian perlu kita waspadai, jangan sampai kemudian anak-anak kita terlepas gitu ya dari apa yang jadi pandangan kita. Karena yang namanya idola ini nggak bisa dibikin main-main, dan salah satunya mungkin kita perlu merenungkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada kita semuanya gitu ya, bahwasanya kelak itu kita tuh akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kan ngeri Ibu kalau seandainya anak-anak kita akan dikumpulkan bersama dengan para idol-idol itu ya, para K-popers itu gitu ya, para artis-artis yang kemudian kita tahu gaya hidupnya itu sangatlah jauh dari Islam. Ya tadi ya sudah disampaikan dari isti faktanya bagaimana gitu ya, mulai dari LGBT, bahkan mungkin permainan apa namanya, prostitusi gitu ya, Illuminati dan seterusnya, itu kemudian ada dekat dengan mereka begitu ya. Nah ini akan ada satu hal yang ngeri aja kalau kemudian anak-anak kita itu nggak sampai terjerumus kepada mereka. Padahal saya yakin ketika dulu ketika mereka terlahir gitu kan, ada doa yang kita panjatkan. Kita ingin mereka tuh tumbuh menjadi anak yang solih dan solihah, anak yang bisa mampu mendoakan kita ketika kita itu tidak ada nanti gitu. Nah kira-kira apa yang bisa kita harapkan ketika kemudian generasi-generasi yang ada hari ini tuh seperti itu. Ya mungkin kita pikir nanti next kan mereka juga bakal insaf sendiri. Iya kalau insaf sendiri, kalau ketemu gitu kan ya, kalau ketemu dengan jalan hijrahnya gitu. Ya kalau kemudian itu makin berlarut ya, mungkin Dei Isti adalah satu dari orang yang punya keberkahan gitu ya, yang akhirnya bisa ini ya, bisa apa namanya, ketemu jalan yang benar gitu ya, ketemu dengan jalan hijrahnya gitu ya. Kalau enggak ya, kalau kemudian mereka berakhir dengan seperti apa yang dilakukan oleh para idolanya itu tadi ya, yang memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri gitu kan, akhirnya saking cintanya dengan idolanya gitu kan, dia mengikuti jalan hidup ini. Nah ini kan ya kita sebagai orang tua yang nantinya akan dimintain pertanggungjawaban juga gitu ya, karena masih teringat dengan apa yang didoakan, yang kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang doanya, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani sohiro. Itu doa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tahu artinya? Robbi firli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma kama robbayani ya. Dan rahmatilah mereka ketika karena mereka telah robbayani, telah mentarbiyahku ya, telah mendidikku gitu kan, bukan kemudian sebagaimana mereka mengasihiku sejak kecil waktu masa aku kecil gitu, tidak. Robba itu asal katanya itu seakar dengan kata tarbiyah, seperti mereka mendidikku di waktu kecil gitu ya, dan mendidikku di waktu yang masih muda gitu. Nah, di mana kalau kemudian kita bicara dengan tarbiyah, berarti di situ akan kita bicarakan tentang bagaimana menumbuhkan fitrah-fitrah itu pada diri anak kita, mulai fitrah keimanannya, fitrah nau'nya, naluri ketertarikannya pada lawan jenisnya gitu ya, fitrah bagaimana menjaga sisi keperempuanan dia kalau dia perempuan, sisi kelaki-lakiannya kalau dia laki-laki gitu. Kemudian warisah bakoknya dan seterusnya. Nah, kalau ini kemudian tidak pernah bisa kita tumbuhkan dan itu terbukti anak kita gampang teraruskan ikut arusnya ini tadi ya, ada apa namanya? Musimnya K-popers, musimnya apa namanya? Artis-artis ini kemudian mengkampanyekan ide-idenya, kemudian anak kita masih teraruskan, itu artinya memang warisah bakoknya anak kita belum tumbuh dengan baik. Nah, yang punya tugas untuk menumbuhkan warisah bakok dengan baik ini siapa? Bukan gurunya,
Bukan orang kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah orang tuanya, dan kita lah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ketika itu kita tidak pernah lakukan, maka jangan salahkan kalau doa itu tidak akan pernah sampai pada diri kita. Karena yang doanya kan itu tadi kan ya, Robbi firli wali walidaya warhamu kama robbayani shaghira. Ketika mereka itu mentarbiahku sebagaimana mereka mentarbiahku ketika aku masih kecil. Nah, kok nggak pernah ditarbiah, sampai nggak di doanya? Ya kan nggak sampai gitu ya. Maka dari itulah kemudian kita butuh aware kepada anak-anak kita gitu ya. Kita butuh tanya kepada mereka, sudahkah mereka merasa kita cintai? Jangan sampai kemudian mereka jatuh kepada pelukan-pelukan para kapitalis ini tadi, sehingga itu kemudian merugikan mereka sendiri dan juga kita sebagai orang tuanya. Kemudian yang kedua, masalah fenomena ini tadi ya, makanya ini jadi satu parameter ya. Kemana para orang tua gitu ya selama ini dalam mengenalkan idolanya kepada idola yang seharusnya dimiliki oleh anak-anaknya gitu. Jika memang orang tuanya itu tidak pernah yaitu tadi ya aware terhadap hari ini, tidak pernah peduli terhadap hal itu terhadap anak-anaknya, maka saatnya ini para bunda untuk pulang, untuk menanyakan kembali kepada anak-anaknya, untuk pulang, untuk kemudian menuntun kembali anak-anaknya ke jalan yang benar. Jangan sampai kemudian kita terlambat mengenalinya dan hanya penyesalan yang kita dapatkan. Ya insya Allah kalau ibunya sudah paham, sudah ngerti caranya bagaimana tadi, sebagaimana yang tadi triknya ya dia yang disampaikan oleh Deisti tadi gitu ya. Jadi jangan menghakimi mereka terlebih dahulu, kenali dulu sebenarnya apa sih yang mereka cari dari para idol itu. Berikan itu. Ya. Kalau Bunda bisa kasih, ya fitrahnya itu kan mereka akan senang gitu kalau misalkan dapat dari orang yang terdekatnya gitu. Dari para mamahnya, dari ayahnya, itu mungkin akan lebih bisa mereka terima. Itu kan nyata pelukannya gitu ya dibandingkan dengan pelukannya idol itu tidak ada virtual gitu ya kan itu tadi gitu ya. Ya kalau pelukannya mama, pelukannya ayah itu tuh nyata real gitu kan. Kasih sayangnya itu bisa dirasakan gitu. Nah, maka dari itu ayah para bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin dari sekarang kalau memang kita sudah mulai tahu anak-anak kita, gadis-gadis kita, sebenarnya nggak hanya gadis-gadis ya, banyak juga kok anak-anak cowok yang juga gandrungin punya idol artis-artis Korea ini tadi gitu. Nah itu mungkin mulai saat ini kita tidak bisa menganggap itu suatu hal yang remeh karena mereka ada itu dalam rangka mengemban satu misi gitu. Ada pemikiran yang akan dia bawa dan itu pemikiran itu mampu merusak masa depan, ya merusak paling tidak gaya hidup anak-anak kita hari ini dan itu akan berdampak kepada akhiratnya nanti gitu kan. Dan kita ingin semuanya tentunya kita sudah berharap keluarga kita adalah keluarga yang dirindukan oleh surga dan tentunya kita untuk menjadi keluarga yang dirindukan oleh surga kita berharap anak-anak kita pun juga menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Maka jangan biarkan lagi Bunda ya kalau memang kemudian Bunda masih kerasa repot gitu ya untuk ngajarin karena mamanya juga baru belajar gitu ya, mamanya baru belajar, anaknya juga udah kadung kecanduan, terus gimana? Ya oke, tidak ada kata terlambat gitu kan. Yang penting kemudian minta maaf dulu kepada Ananda kalau selama ini belum bisa membersamainya. Ya katakan bahwasanya untuk menebus rasa salahnya itu akan diberikan curahan cinta kepada mereka lebih seperti yang mereka inginkan. Bagaimana kemudian mencintai itu versi mereka itu seperti apa gitu ya, sambil kemudian bundanya juga mengagendakan nih ya harusnya ngaji terus gitu ya, jadi harus diagendakan ya Bun, bukan ngasih waktu sisa gitu buat ngajinya gitu, tapi memang harus diagendakan buat ngajinya. Mama ya harus belajar, tapi udah belajar tapi kan juga belum bisa nih nasihatin si anaknya. Tenang aja gitu kan, kenalin aja anaknya sama Mbak Istiqomah gitu, Uni gitu ya. Siap ya Un gitu. Oni. Oni gitu. Apa sih bahasanya ngomongnya? Oni. Oni gitu ya. Oh salah berarti kalau Uni mah dari orang Padang ya. 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 Jadi kenalin aja nih, ini biar nanti bisa mengikuti jejaknya Deisti gitu ya dalam menjemput hidayahnya gitu kan. Dan itu kita berharap nanti dari jalan ngobrol nih sesama mantan gitu yang udah kenyang nih sama dunia perkoreaan gitu ya, dunia K-popers gitu. Nah ini insya Allah akan lebih bisa mengerti apa yang mereka rasa dan apa yang mereka inginkan, dan insya Allah itu akan jadi jalan ketemunya mereka dengan hidayahnya gitu insya Allah. Siap ya Dek untuk bisa dititipin nih sama anak gadis-gadisnya para bunda yang ada di sini? Insya Allah siap. Oh, insya Allah siap. Ya, insya Allah akan ada forum rutin ya untuk pertemuannya para K-popers hijrah ini ya. Masya Allah. Ini disiap ini. Masya Allah.
Jadi nanti ditunggu nih Bun, gitu kan. Nah, maka bunda-bunda sekalian, ya karena memang acara ini kita bikin record begitu ya, karena memang ada satu dan lain hal yang membuat kita tidak bisa live hari ini. Tapi jangan khawatir, kalau memang mau masih ada diskusi, masih mau ada yang ditanyakan, gitu ya, silahkan nantinya kemudian BA bisa langsung ke saya kalau sudah save nomor saya. Nanti akan saya teruskan kepada adik Isti untuk kemudian bisa ditanggepin gitu ya. Nanti kalau memang terkait dengan parentingnya nanti bisa konsul dengan saya, bisa sharing dengan saya begitu. Ya, atau kemudian bisa nanti disampaikan kepada yang membagikan link kepada jenengan gitu ya. Pertanyaannya nanti bisa diteruskan kepada saya kalau memang belum simpan nomor saya gitu. Oke, mungkin itu saya rasa masih banyak yang sebenarnya mau diobrolin, tapi kita harus cukupkan sekarang karena ini sudah menjelang azan maghrib gitu ya. Isti, terima kasih sekali, ilmunya banyak banget nih. Buat para mama-mama yang nggak pernah sempet buat nontonin drama Korea kayak saya gitu. Beruntung. Beruntung ya. Ya nggak sempet untuk ngepoin tadi apa sih BTS tuh yang mana sih orangnya gitu kan. Baru itu tadi kemarin-kemarin itu lagi di searching gitu ya. Jadi tahu gitu kan, baru tahu ini gitu. Jadi ini membuka banyak sekali wawasan khususnya buat saya. Maka dari itu izinkan saya ucapkan terima kasih sekali. Jazakillah khairan katsira. Semoga Allah kasih yang terbaik untuk Anti, balasan yang terbaik untuk Anti gitu. Jangan lelah berbagi. Next kemudian nanti bisa berbagi lagi ya. Biar mama-mama di sini juga kenal sama dunia remajanya. Jadi enggak bisa berimbang nih ketika nanti ngobrol dengan para gadis-gadisnya di rumah begitu. Terima kasih sekali gini. Buat para bunda juga kemudian jangan lelah untuk kemudian mengkaji Islam dan insya Allah kita akan ketemu lagi dalam next kajian yang pertemuan yang berikutnya. Insya Allah dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya. Jadi jangan pernah bosan gitu ya untuk bisa hadir dalam majelis kita kali ini. Baik, dari saya mungkin ada di Isti dulu tadi mau kasih closing statement dulu sebelum saya tutup. Saya persilakan. Iya, jadi memang butuh peran orang tua untuk bisa mengarahkan anaknya itu tuh sangat porsinya tuh banyak banget gitu loh. Jadi pas Ustazah tadi menyampaikan itu rasanya oh ini jawabannya gitu. Saya rasakan wah ini dia betul. Jadi cintanya yang ditangkap anak itu tuh dibuat sebagai seperti yang mereka mau gitu loh. Jadi kan kadang-kadang sekarang ini tuh kayak salah tompo apa sih ya kayak gitu. Nggak nyambung nih gitu ya antara mamahnya sama anaknya gitu ya. Ya betul. Gitu. Mohon maaf kalau banyak salah pas waktu penyampaian tadi gitu.